Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanus Salsabila dengan NIM 2310421003. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan segmen ini yang digunakan dalam objek praktikum bioinformatika mengenai analisis sequencing DNA. Nah, apa sih analisis sequencing DNA itu? Nah, analisis sequencing DNA yaitu merupakan penentuan asam basa nukleotida yaitu seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin dalam molekul DNA untuk memahami informasi genetik yang terkandung di dalamnya. Nah, langkah yang pertama, kita buka aplikasi segmen. Nah, lalu kita lihat bagian yang di atas ini, lalu kita pilih sequence. Lalu kita pilih add one. Nah, kemudian file of type ini kita ubah menjadi AB first with Wu extension. Lalu kita pilih filenya. Nah, yang pertama kita harus memilih file yang forward terlebih dahulu. Lalu kita klik open. Nah, kemudian kita pilih untuk file yang kedua yaitu reserves. Kita gunakan langkah yang sama juga. File of step-nya kita ubah menjadi file to Wu extension. Nah, lalu kita pilih reverse. Nah, lalu kita klik open. Nah, setelah tampilannya seperti ini, lalu kita klik dua kali yang di kontik. Nah, kita perbesar. Nah, ini merupakan urutan basa nukleotida yang mengalami atau memiliki basa ambigu. Nah, untuk menzoomnya kita pilih yang ini. Nah, terlihat bahwa ini merupakan diagram yang memiliki basa ambigu. Nah, untuk mengedit atau menghapus basa ambigunya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini akan melanjutkan bahasan dari rekan sebelumnya. Itu sudah sampai pada bagian tampilan yang seperti ini. Nah, langkah kita selanjutnya itu adalah untuk mencari bahasa ambigunya. Kita perbaiki. Jadi untuk mencarinya itu bisa kita lihat dengan adanya huruf N atau ada juga huruf R, ada Y. Nah, atau ada tanda strip gitu. Atau juga bisa kita lakukan dengan cara cepatnya itu dengan pertama eh, klik bagian edit, terus pilih find conflict, terus kita pilih bagian fix text. Nah, nanti akan muncul eh, bagian yang dihitami seperti ini. Nah, kita lihat, nah pada bagian yang dihitami ini itu kedua-duanya baik bagian atas, tengah, dan yang bagian bawah itu nggak ada, itu N kedua-duanya. Maka kalau apabila tampilannya seperti ini, cukup kita eh, hilangkan saja. Nah, caranya itu kliknya harus dari atas sih, agar dia keklik semuanya. Terus ditekan backslash. Nah, terus selanjutnya juga bisa kita ulangi cara yang tadi lagi, terus nah, ini juga ini ada tanda strip, terus ini ada L. Ini juga bisa kita langsung tekan backslash saja. Oke. Lanjut lagi kita ulangi langkah tersebut sampai eh, nanti setelah dapat semuanya. Nah, kalau seandainya ada yang kayak gini, ini kan strip dan ini ada T, timin. Nah, maka kita rubah ini jadi T juga. Oke, nah jadi dia sama. Lanjut lagi.
Nah, ini strip-strip tuh ada G, guanin. Oke, terus jadi G juga. Oke, lanjut. Nah, ini strip-strip dan ini ada N dan juga strip-strip. Maka kita hapus saja. Lakukan langkah tersebut sampai bahasa ambigu semuanya itu sudah kita perbaiki. Nah, pada bagian ini udah ada keluar bunyi gitu kan, bahwa nggak ada lagi gitu. Nah, kalau kita kayak gini dia udah nggak keluar lagi kan. Nah, ini kita cek lagi secara manual. Nah, ini masih ada. Ini NN juga nih semuanya. Oke, kita hilangkan aja. Kita coba lagi pakai yang sini lagi. Nah, ini masih ada lagi. Ini NN juga. Sip. Oke, ini. Oke, coba kita yang lagi bagian editnya. Nah, pada bagian ini kan nggak muncul lagi nih edit atau apanya. Nah, selanjutnya itu kita cek secara manual gitu. Nih, kayak gini. Ini ada N dan di atasnya itu ada G. Kita rubah jadi G. Ini kita bloknya dari atas ya, supaya ada ke blok semua. Ini tuh ada lagi nih T, ada N, lagi ke atas juga, jadi T. Nah, ini udah sama semua. Nah, ini ada lagi G sama N, sama jadi G juga. Nah, ini ada juga nih, ini banyak ya. Ini ada C, terus jadi C juga. Ini A, ini G, ini C, ini A, G, ini udah A semua, ini C, terus ini A, dan seterusnya. Nah, untuk supaya lebih mudah ngeceknya itu juga bisa kita kayak gini kan. Ini dikecilin, terus ini juga dikecilin. Nah, kayak gini. Ini kelihatan dia warna merah-merah ini nandakan kalau dia masih bahasa ambigu gitu. Perlu kita perbaiki. Nah, nih, ini masih banyak kan kita perbaiki satu-satu semua.
Nah, ini kita udah nyampe di bagian ujung dan tengok satu-satu tadi. Nah, walaupun di bagian tengahnya ini udah nggak ada, tetap kita tengok untuk bagian akhir nih dari bagian bawah sama yang bagian atas. Nah, di bagian bawah ini masih ada nih yang N-nya, kita tengok di atasnya. Dari atasnya kan itu adalah T, maka kita ganti ke T. Yes, scroll terus. Nah, ini ada lagi. Di T, di bawahnya N, kita ganti jadi Q. Sudah. Ini udah selesai tuh. Ya, nah, cuma kita tengok lagi, cantik lagi dari atas sampai dari awal sini sampai ke dari atas sampai ke awal lagi. Nanti kalau seandainya dia masih berupa eh, bahasa ambigu, dia itu kan berwarna merah sebagai tanda bahwa masih dalam bentuk bahasa ambigu. Oke, dan nah ini udah sampai semuanya dan dapat kita lihat bahwa dia udah benar semua nih gitu. Ini tuh perlu kita simpan. Nah, simpan itu kita klik yang bagian counting, terus kita scroll ke bawah, pilih save consensus, terus pilih single file. Nah, sini nih untuk for save tipenya itu kita pilih ke bagian yang pasta. Nah, kalau untuk di sini terserah teman-teman mau nyimpannya di bagian mana. Nah, kalau aku mau nyimpannya bagian ini, oke, terus kita beri judul gitu. Terus kita juga harus beri belakangannya pakai pasta ya. Oke, terus kita pilih save. Nah, maka untuk bagian segmennya itu telah selesai dan akan dilanjutkan itu di bagian edit. Baik, selanjutnya kita akan mengedit dengan menggunakan aplikasi BioEdit. Kita buka aplikasi BioEdit-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik File, lalu Open. Setelah itu kita masukkan file yang di segmen tadi. Nah, telah terlihat bahasa-bahasanya. Lalu kita klik kontik sebanyak 2 kali. Ini kita silangkan saja. Setelah itu kita klik tombol edit pada bagian atas. Lalu kita pilih copy sequence to clipboard dengan format FASTA. Nah, nantinya akan diteruskan ke NCBI Plus. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan terkait cara penggunaan NCBI Plus setelah kita mengcopy sequence yang ada di BioEdit. Kemudian langkah pertamanya kita klik Blast di Google. Nah, sampai pada tahap ini kita klik Nucleotida Blast. Setelah sampai di tahap ini, kita paste sequence yang sudah kita copy. Setelah dipaste,
baik, dia akan munculan tampilan seperti ini. Mungkin kita bisa agak scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini kita dapat mengetahui yang dimana yang pertama Depnotes Kuli, yang dimana sequences yang kita analisis itu memiliki persentase kemiripan sebesar 93,8% dengan Depnotes Kuli Citrom B. Terus yang kedua, Lemnotes Kuli juga, yang dimana sequences yang kita analisis itu memiliki kemiripan 83,3% dengan Lemnotes Kuli Isolate NS7395 Citrom B. Terus yang ketiga juga ada Lemnotes Fujiensis, yang sequences yang kita analisis memiliki persentase kemiripan sebesar 81,26% dengan Lemnotes Fujiensis Isolate NMS17333 Citrom B. Adapun kesimpulan akhir dari praktikum bioinformatika ini adalah kedua aplikasi tersebut mempunyai peranan penting baik itu segmen maupun bioedit dalam biologi molekuler, khususnya dalam pengolahan dan analisis sequence DNA. Nah, bioedit berfungsi sebagai alat untuk melakukan editing, alignment, dan analisis urutan DNA atau protein secara manual maupun otomatis. Nah, aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi bahasa nukleotida yang ambigu, menyusun kontik, serta membandingkan sequence untuk menemukan kesamaan dan perbedaan genetiknya. Sementara segmen berperan dalam segmenting atau pemisahan penyusunan data hasil sequencing menjadi potongan-potongan kecil atau urutan yang lebih mudah dianalisis. Nah, secara keseluruhan, kedua aplikasi ini saling melengkapi. Segmen membantu mempersiapkan dan menyusun data sequence mentah-mentah, sedangkan bioedit digunakan untuk menganalisis, membandingkan, dan menyempurnakan urutan DNA. Penggunaan keduanya secara terpadu memungkinkan analisis genetik yang lebih akurat, efisien, mendalam bagi penelitian biologi, khususnya dalam bidang bioinformatika.